Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat datang di Suara Gracia Ministry. Nah, sekali lagi kakak sapa adik-adik semua, apa kabar semuanya? Kakak percaya kabar adik-adik semuanya luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang suka berbohong? Nah, adik tahu nggak berbohong itu apa? Nah, adik-adik, berbohong itu adalah dosa. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik semua kita nyanyikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik, kita sudah tahu kalau berbohong itu adalah dosa. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik semua kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu Mengalir Dalam Hidupku. Citamu mengalir dalamku. Oh,
Shalom adik-adik. Nah, kita sudah selesai memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa terlebih dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami pada saat ini Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan yang taat. Dan itu semua biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini kakak akan bercerita tentang seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, nama rasul ini adalah Rasul Petrus. Nah, kakak mulai ya. Jadi pada waktu itu di Yerusalem ada penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, penganiayaan ini dimulai ketika seorang yang bernama Stefanus dia mati dibunuh karena dia mempercayai Tuhan Yesus. Karena dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Pada saat itu Stefanus ini ditangkap dan dibunuh. Namun sebelum dibunuh, Stefanus ini disuruh menyangkal. Tetapi dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi dirinya. Nah, oleh sebab itu, itulah Stefanus ditangkap dan dia pun dibunuh. Setelah Stefanus dibunuh, disitulah penganiayaan terbesar terjadi. Jadi waktu itu orang Kristen ada yang ditangkap, ada yang dipenjarakan, dianiaya, dan banyak lah pokoknya. Kakak gak bisa ceritakan ya pada waktu itu ya, karena itu sangat luar biasa penganiayaan itu. Jadi sampai akhirnya seorang bernama Saulus dia bertobat. Tuhan memakai dia, Tuhan memanggil dia, dan Saulus ini pun bertobat, dan di situ pun keadaan menjadi tenang kembali. Nah, tidak sampai di situ ya adik-adik. Ternyata rupa-rupanya ketika keadaan itu sudah mulai tenang, ketika penganiayaan sudah dirasa tidak ada lagi penganiayaan, ternyata rupa-rupanya 30 tahun kemudian, kurang lebih 30 tahun itu, Raja Herodes mulai bertindak keras. Jadi di mana Raja Herodes ini mulai bertindak keras terhadap pimpinan jemaat, di mana Yakobus pada waktu itu juga dibunuh dengan pedang. Juga Rasul Petrus dipenjarakan dengan rencana akan dibunuh. Nah, adik-adik tahu ketika Rasul Petrus ini dipenjarakan, jemaat-jemaat di luar sana mereka berdoa untuk Rasul Petrus ini. Mereka berdoa agar Rasul Petrus ini selalu dijaga oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan. Nah, ternyata karena jemaat ini sungguh-sungguh sekali berdoa kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan agar selalu menjaga Rasul Petrus ini. Ternyata doa mereka dijawab oleh Tuhan. Di mana Tuhan menjawab, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Rasul Petrus ini. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu penjara? Nah, tentu adik-adik semua pasti tahu, kakak pasti tahu, adik-adik tahu kalau penjara itu adalah tempat di mana orang-orang yang sering mencuri, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang berbuat jahat lah pokoknya, semuanya itu pasti ada di penjara. Ya kan? Nah, rupa-rupanya pada saat itu Rasul Petrus ini, padahal Rasul Petrus ini tidak membunuh, Rasul Petrus ini tidak juga mencuri, tidak berbuat jahat pun gak pernah dia ya. Cuma kenapa ya dia dipenjara? Adik-adik tahu, dia dipenjara karena dia memberitakan tentang Yesus. Dia menceritakan tentang nama Yesus. Nah, kok bisa ya pada saat itu orang yang menceritakan tentang Yesus dianggap sebagai penjahat. Sehingga pada waktu itu Rasul Petrus ini dipenjarakan karena dia menceritakan nama Tuhan Yesus. Rasul Petrus ini ternyata dia tinggal di Yerusalem. Nah, jadi Rasul Petrus ini dia tinggal di Yerusalem. Ia senang sekali menceritakan tentang Yesus. Kalau dia pergi berjalan ke sini, dia menceritakan tentang Yesus. Dia pergi ke sana, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika dia bertemu temannya ataupun dia bertemu dengan orang-orang, dia berkata, "Hei, sini saya mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu
dia adalah Tuhan saya, dia adalah Raja saya. Nah, tetapi pada saat itu, adik-adik, pada saat itu ada orang-orang yang tidak senang kepada Petrus ini karena menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, salah satunya adalah Raja Herodes. Raja Herodes ini tidak senang ketika ada orang-orang yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu bahwa orang-orang ini mereka itu membenci Yesus, ya. Jadi mereka itu membenci Yesus. Makanya itu ketika orang-orang menceritakan tentang nama Yesus, mereka ingin memberitakan tentang nama Yesus, orang-orang yang memberitakan ini juga dibenci oleh orang-orang di Yerusalem ini. Beberapa orang di Yerusalem ini membenci orang-orang yang menceritakan tentang nama Yesus di situ. Salah satunya tadi adalah Raja Herodes. Pada suatu hari Raja Herodes ini menyuruh orang-orang untuk menangkap Rasul Petrus. Ya, kita lihat ya. Nah, ini dia. Di mana Raja Herodes ini menangkap Rasul Petrus ini. Nah, Rasul Petrus itu diikat dan dirantai. Tangannya dirantai dengan besi, kakinya dirantai. Jadi dia gak bisa lari kemana-mana. Jadi Herodes pada saat itu menyuruh orang-orang menangkap Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus ini ditangkap, tangannya diikat pakai rantai, kakinya diikat pakai rantai. Nah, jadilah dia begini. Nah, dia diikat tangannya, diikat kakinya ya. Nah, adik-adik, nah setelah Rasul Petrus tadi ditangkap, teman-temannya ini mendengar bahwa Rasul Petrus ditangkap. Nah, tentunya teman-temannya Rasul Petrus ini adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar di situ, aduh, hati mereka sangat sedih sekali karena mereka tahu bahwa Rasul Petrus ditangkap dan dipenjarakan. Mereka sangat khawatir dengan keadaan Rasul Petrus, sehingga pada saat itu mereka berkumpul di suatu tempat. Nah, ini dia tempat mereka berkumpul ya. Jadi mereka di sini, mereka berkumpul di rumah ini, mereka masuk ke dalam, mereka berdoa bersama sampai larut malam. Nah, ini bulannya. Sampai malam mereka berdoa, mereka intinya berdoa agar Rasul Petrus ini selalu Tuhan jaga, karena mereka sangat khawatir tentang keadaan Rasul Petrus ini. Nah, adik-adik, ketika teman-teman Rasul Petrus berdoa untuk Rasul Petrus sampai larut malam, nah, di penjara Rasul Petrus pun tertidur pulas. Dia tertidur dengan nyenyak karena tentunya Rasul Petrus sangat capek di penjara, sebab tangannya dirantai dengan rantai besi, kaki dirantai dengan rantai besi, sehingga Rasul Petrus dalam penjara tertidur dengan keadaan tangan dan kaki diikat dengan rantai besi. Nah, adik-adik, ketika Rasul Petrus tertidur dalam penjara, tentunya penjaga-penjaga penjara ini, tentara-tentara yang menjaga penjara ini, mereka tidak tidur. Jadi mereka menjaga ketat penjara ini. Nah, mereka tidak tidur tapi mereka berkeliling untuk menjaga penjara itu. Mereka selalu berjaga, takut-takut kalau ada yang tahanan yang lepas. Nah, kalau tahanan ini lepas akan sangat susah lagi karena harus ditangkap lagi. Nah, oleh karena itu tentara-tentara ini mereka menjaga ketat, mereka tidak tidur sedikit pun. Mereka berkeliling menjaga penjara ini. Ketika Rasul Petrus tertidur nyenyak dalam penjara, tiba-tiba Rasul Petrus merasa seperti ada yang menepuk pundaknya, sehingga Rasul Petrus kaget. Dia kaget dan dia pun terbangun. Ketika dia terbangun, ternyata dia melihat malaikat. Nah, ini adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan Rasul Petrus. Jadi ketika Rasul Petrus ini tertidur pulas, dia merasa ada yang menepuk pundaknya, sehingga Rasul Petrus bangun dan dia melihat penjara yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, di situ juga Rasul Petrus kaget karena dia melihat ternyata ada malaikat yang datang menyelamatkan Rasul Petrus. Nah, malaikat ini dia menolong Rasul Petrus. Dia mengatakan bahwa segeralah kenakan ikat pinggangmu, gunakanlah sepatumu. Nah, malaikat ini menyuruh Rasul Petrus untuk mengenakan ikat pinggangnya dan sepatunya. Ketika malaikat itu berkata demikian, Petrus pun melihat tangan dan kakinya ternyata sudah lepas. Rantai yang ada mengikat tangan dan kakinya sudah lepas, sehingga Rasul Petrus pun cepat-cepat
buru-buru dia memakai ikat pinggangnya dan sepatunya. Nah, adik-adik, setelah Rasul Petrus mengenakan ikat pinggang dan sepatunya, dia pun pergi berjalan mengikuti malaikat itu. Kemana? Ada yang tahu nggak? Ya, tentunya mereka berjalan keluar dari penjara. Nah, ketika mereka berjalan, mereka melewati tentara-tentara yang menjaga tadi, yang menjaga penjara itu tadi. Nah, tentara-tentara ini ketika Petrus dan malaikat ini berjalan, tentara-tentara ini seolah-olah tidak tahu bahwa itu adalah Rasul Petrus dan malaikat. Ketika mereka melihat Rasul Petrus berjalan, mereka seolah-olah tidak tahu dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sehingga ketika mereka berjalan ini mereka sangat aman. Rasul Petrus aman karena dia bersama dengan malaikat Tuhan. Nah, ketika mereka berjalan, ada gerbang yang tertutup dengan rapat, yang terkunci dengan rapat. Nah, ketika mereka berjalan, gerbang itu terbuka dengan sendirinya karena ada malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan ini membuka gerbang itu dengan mudahnya dan membawa Rasul Petrus keluar dari penjara. Nah, ini dia. Rasul Petrus mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Dia terus mengikuti malaikat itu berjalan sampai di ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu pun menghilang. Nah, malaikat ini ketika sampai di ujung jalan menemani Rasul Petrus keluar dari penjara, malaikat itu menghilang. Rasul Petrus bingung, dia kaget, dia tertegun, dia mengatakan, apakah saya sedang bermimpi? Nah, ketika Rasul Petrus sadar bahwa ternyata dia tidak sedang bermimpi, ternyata yang dia alami ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, pada saat itu Rasul Petrus pikir bahwa dia sedang bermimpi keluar dari penjara. Ternyata tidak. Rasul Petrus sadar bahwa yang menolongnya tadi adalah malaikat Tuhan. Rasul Petrus setelah dia sadar bahwa dia sudah keluar dari penjara dan ditolong oleh malaikat Tuhan, Rasul Petrus ini pun sangat senang. Nah, dia pun tahu bahwa dia sudah keluar dari penjara, dia pun pergi berjalan. Ada yang tahu dia pergi berjalan kemana? Ya, dia pergi berjalan ke rumah di tempat di mana teman-temannya berkumpul, karena Rasul Petrus tahu di mana tempat rumah-rumah temannya ini berkumpul untuk berdoa tadi. Nah, Rasul Petrus ini senang meskipun dalam gelap dia tetap berjalan, terus di gelap malam dia terus berjalan menuju tempat teman-temannya berdoa. Nah, adik-adik, ketika Rasul Petrus mengetok pintu di mana rumah ini adalah tempat di mana teman-temannya tadi berkumpul. Nah, Rasul Petrus ini dia mengetok pintu. Tok tok tok. Permisi. Tok tok tok. Nah, Rasul Petrus pun mengetok pintu rumah tersebut. Nah, di dalam rumah ini teman-temannya sedang berdoa. Nah, ketika mereka mendengar bahwa ada seorang yang mengetok pintu, mereka juga mendengar bahwa sepertinya yang mengetok pintu ini seperti suara Rasul Petrus. Mereka dengar, kok suaranya kok mirip ya dengan suara Petrus. Nah, mereka di sini mendengar karena Rasul Petrus mengetok dan permisi. Nah, di sini mereka mendengar kok seperti mirip dengan suara Rasul Petrus, sehingga mereka ketika mereka berdoa, mereka kaget. Mereka bingung, bukankah Rasul Petrus ini di penjara? Bukankah Rasul Petrus ini berada dalam penjara? Nah, adik-adik, ketika mereka mendengar ada yang mengetok pintu, salah satu dari seorang mereka membukakan pintu. Nah, salah satu dari mereka ini membuka pintu karena mereka ini penasaran, siapa sih yang mengetok pintu? Karena suaranya mirip sekali dengan suara Rasul Petrus. Jadi salah satu mereka ini membukakan pintu. Nah, adik-adik, setelah mereka membuka pintu, ternyata mereka terkejut. Di sini mereka terkejut, loh, kok ada Rasul Petrus? Mereka pun menanyakan Rasul Petrus, bagaimana engkau bisa di sini? Bukankah engkau berada dalam penjara? Nah, ini adalah teman-teman Rasul Petrus. Mereka kaget, sekaligus mereka senang karena mereka melihat Rasul Petrus. Mereka berkata bahwa bukankah engkau berada dalam penjara?
kok engkau bisa di sini sekarang? Nah, Rasul Petrus pun menceritakan kejadian yang dialaminya waktu dia di penjara tadi. Nah, Rasul Petrus ini menceritakan kepada teman-temannya bahwa Rasul Petrus ini ditolong oleh malaikat Tuhan. Setelah mereka melihat Rasul Petrus dan mereka pun senang dan mereka pun sampai kaget. Mereka senang sekaligus mereka heran. Nah, di sini pun Rasul Petrus menceritakan kepada mereka bahwa doa mereka dijawab oleh Tuhan. Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk menolong Rasul Petrus. Nah, di sini Rasul Petrus menceritakan semua yang dia alami ketika waktu dia di dalam penjara. Nah, setelah selesai Petrus menceritakan itu, dia berkata kepada teman-temannya, Rasul Petrus mengatakan bahwa aku harus pergi ke tempat lain. Aku harus pergi ke kota lain agar aku bisa terus memberitakan tentang nama Yesus. Nah, Rasul Petrus ini luar biasa semangatnya ya. Ketika memberitakan nama Tuhan Yesus, dia bahkan ketika sampai dia habis di penjara pun dia masih tetap tidak takut memberitakan nama Yesus. Tetapi dia terus pergi memberitakan nama Yesus. Dia pun satu-satunya jalan dia harus ke kota lain agar dia terus bisa memberitakan nama Tuhan Yesus. Setelah Rasul Petrus mengatakan demikian, dia pun berpamitan kepada teman-temannya dan Rasul Petrus pun pergi ke kota lain untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Rasul Petrus. Nah, sebelumnya kakak mau tanya ini. Ketika Rasul Petrus di penjara, apa yang dilakukan oleh teman-teman Rasul Petrus? Ada yang tahu? Ya, teman-teman Rasul Petrus, mereka mendoakan Rasul Petrus yang berada dalam penjara. Lalu, apakah yang terjadi ketika mereka berdoa? Ya, benar sekali. Ketika mereka berdoa, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Sehingga Rasul Petrus pun ditolong oleh Tuhan. Tuhan mengirim malaikatnya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong Rasul Petrus. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berdoa, kita tidak harus berdoa untuk diri kita sendiri ya, tetapi kita juga mendoakan orang lain. Nah, kita mendoakan mungkin teman kita ada yang sakit, mungkin keluarga kita ada yang sakit. Kita juga mendoakan orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami kesusahan, mungkin mengalami sakit. Nah, itu juga perlu kita doakan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mendoakan orang lain juga. Nah, kakak mau setelah adik-adik mendengar firman Tuhan ini, ketika adik-adik berdoa nanti, berdoakan juga untuk orang lain ya. Nah, oke. Sekian firman Tuhan. Namun sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu boleh kami tanamkan di dalam hati kami yang paling subur, sehingga Tuhan kami dapat mengingat firman-Mu dan juga bukan hanya mengingat tetapi melakukannya. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami selalu agar kami dapat mendoakan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.